Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, dari dulu sampai sekarang, orang-orang mubtil yang suka membatalkan kebenaran itu kalau tidak menjumpai argumen yang kuat, biasanya mereka mengeluarkan statement bahwa ini fiktif, tokoh-tokoh ini fiktif. Tujuannya apa? Untuk merusak Islam dari dalam. Ini yang dilakukan oleh orang-orang orientalis. Sebagian orientalis itu artinya orang-orang barat, orang Yahudi atau orang Nasrani yang mempelajari agama Islam, tujuannya untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu orientalis. Jadi orientalis itu orang barat yang ahli ketimuran. Barat itu maksudnya bukan arah, tetapi Yahudi Nasrani. Belajar Islam, merusak Islam, tujuannya merusak Islam dari dalam. Kalau kita belajar ilmu agama untuk diamalkan, untuk diyakini. Nah, orientalis ini biasanya ketika mentok pikirannya, maka akan bilang tokoh ini fiktif, nggak ada di alam nyata, nggak ada. Ini orientalis. Ini contoh yang difiktifkan ya oleh orang orientalis itu. Contohnya adalah Abdullah bin Saba, pendiri ajaran Syiah, itu dibilang fiktif. Nah, kemudian belakangan Syiah juga ikut sama orientalis. Ada tokoh Syiah dari Iran namanya Murtadha al-Askari. Itu menulis kitab berjudul Mi'atun wa khamsuna Sahabiyyin Mukhtalaq. 150 sahabat fiktif. Bayangkan, bukan cuma satu saudara, 150 orang sahabat fiktif. Kalau 150 orang sahabat fiktif itu berapa hadis nanti dinafikan dari ini. Ini yang Syiah ya, Syiah. Dan ini nggak punya dasar sama sekali ya, cuma akal-akalan. Nah, ini belakangan ya ada juga kelompok pembatal nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam yang mengatakan Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa fiktif. Itu gak bisa seperti itu. Itu metode Syiah, metode aliran sesat, metode orientalis. Sayyid Ubaidillah ini tidak fiktif. Cuman kalau di internal keluarga Ba'alawi, Sayyid Ubaidillah ini populer dengan panggilan Ubaid atau Ubaidillah. Sementara di sebagian kitabnya nasabah, beliau tercatat sebagai Abdullah. Dan ini gak masalah, perbedaan tulisan, nama, gak masalah. Yang penting orangnya sama. Mengapa begitu? Karena Ubaidillah atau Abdullah memang satu rumah dengan ayahnya Sayyid Ahmad bin Isa. Cuma orang luar memanggilnya Abdullah di kitab sebagian nasabah, lalu anak cucunya memanggilnya Ubaidillah. Kemudian pada periode abad belakangan, abad 9, Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran mengatakan, sepertinya kata beliau wadzahir, yang jelas nama beliau Abdullah, cuma ditasghir Abdullah itu artinya hamba Allah, diganti menjadi Ubaidillah, mungkin karena beliau tawadhu. Dan jangan dibilang Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran ini ngarang, jangan, karena beliau ulama besar. Bayangkan ya, ketika masih muda beliau belajar kitab Ihya Ulumuddin 25 kali kepada saudaranya, kepada abangnya, kepada kakaknya. Lalu setelah itu mengajar, membaca kitab Ihya 25 kali. Artinya khatam Ihya 50 kali. Jangan diremehkan. Kiai-kiai kita mungkin jarang ya, yang hampir gak ada lah. Kita gak dengar ya kalau ada kiai khatam atau ngajar Ihya sampai 25 kali, mungkin nggak ada. Ini dari keilmuannya. Dan beliau memang banyak baca, banyak hafalan memang. Ini Sayyid Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Ini nasab paling sahih. Ini diungkapkan oleh ulama abad ke-14. Yang pertama Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani ya.
Beliau ulama besar ya, ahli fikih, ahli tasawuf dan ahli hadis. Yang kedua Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Ghazi Al-Hanafi, ulama Mekah, gurunya Syekh Yasin Al-Fadani. Beliau ulama fikih, ahli hadis dan ahli sejarah dalam kitabnya Ifadatul Anam. Yang ketiga Syekh Abdul Hafidh bin Muhammad At-Tahir Al-Fasi dalam kitabnya Mu'jamus Syuyukh. Yang satunya dari Maroko, satunya dari Lebanon, satunya dari Mekah. Dan ini sama-sama ulama besar. Begitu ini disampaikan, lalu kelompok pembatal mengatakan, itu kan ulama abad ke-14. Loh, ya kita kan memang hidup di abad 15. Sanad kita kan dari ulama ke-14. Nggak bisa kita meloncat. Itu dasarnya husnudzon. Loh, kalau mengatakan husnudzon, berarti beranggapan ulama-ulama besar kita ini nggak punya ilmu, nggak punya dasar. Nggak boleh begitu. Kita namanya suudzon kepada ulama, kepada guru-guru kita suudzon, nggak boleh. Mengapa? Karena ternyata setelah ditelusuri ke belakang, ulama-ulama sebelumnya juga sudah meyakini dan mengesahkan nasab Sadah Ba'alawi. Contohnya seperti Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ibnu Abil Hub ya, dari Tarim ya, Ibnu Abil Hub. Beliau mengesahkan dan beliau wafat, satu riwayat wafat tahun 601. Dan itu setelah dilakukan isbat oleh Al-Imam Al-Muhaddits Abul Jadid ya, Abi Jadid. Dan beliau ini Ba'alawi juga, Al-Imam Al-Muhaddits Asy-Syarif Abi Jadid ini. Beliau wafat tahun 620-an beliau wafatnya. Ini berarti diperkirakan isbat yang dilakukan oleh keluarga Ba'alawi yang datang ke Basrah di hadapan Qadhi Basrah, disaksikan 100 orang saksi yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Lalu di Mekah dipertemukan dengan jamaah haji dari Hadramaut. Oleh jamaah haji Hadramaut disampaikan kepada para ulama di Hadramaut. Akhirnya 300 mufti ulama yang mencapai derajat mufti di Tarim secara aklamasi menerima isbat nasab Bani Alawi. Dan itu kata para ulama menjadi ijma para ulama dan orang-orang soleh tentang nasab Bani Alawi. Kemudian para ulama setelah Ibnu Abil Hub ini silih berganti mengesahkan nasab Ba'alawi seperti Imam Al-Marwani At-Tarimi. Kemudian setelah itu Al-Imam Al-Qutub ya, Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Kemudian ulama-ulama, banyak ulama-ulama yang mengesahkan nasab Sadah Ba'alawi. Nah, ketika ulama besar itu mengesahkan nasab Sadah Ba'alawi, itu bukan tanpa dasar, pasti dasarnya kuat. Nah, ini artinya apa? Sejak abad ke-6 sudah dilakukan pembuktian keabsahan nasab Sadah Ba'alawi. Lalu bagaimana dengan abad ke-5 dan ke-4? Abad ke-4, Sayyid Ubaidillah ini kan masih tinggal satu rumah dengan Ahmad bin Isa, tinggal di situ. Dan anaknya tidak ramai. Kemudian Ahmad bin Isa itu gak perlu diragukan, penduduk Yaman saja tidak ragu. Karena pada abad ke-3 dan ke-4 ya, Ahmad bin Isa pindah, Ahlul Bait itu masih sedikit. Nggak perlu dicatat ramai-ramai, nggak perlu. Nah, baru kemudian tahun abad ke-5 Hijriah, karena Ahlul Bait ini sudah banyak dilakukan pencatatan secara rapi, dilakukan isbat. Jadi begitu. Dan jangan dibilang Sayyid Ubaidillah ini fiktif, jangan. Karena yang lebih tahu terhadap keluarga Ba'alawi ini penduduk Yaman yang hidup pada masa itu. Ternyata para penduduk Yaman tidak menyaksikan nasab Sadah Ba'alawi. Dan para ulama-ulama termasuk para sejarawan yang tinggal di Yaman mengesahkan, mensahihkan nasab Sadah Ba'alawi. Karenanya tidak heran kalau belakangan para ulama mengatakan nasab Sadah yang paling sahih di seluruh dunia, yang levelnya paling bergengsi, paling tinggi adalah nasab Sadah Ba'alawi. Jadi ini kembali kepada tadi, jangan bilang fiktif-fiktif, jangan. Karena bilang fiktif, sedikit-sedikit fiktif, ini metodenya orang orientalis yang diikuti oleh Syiah. Tapi ya orang yang membatalkan nasab Sadah Ba'alawi ini kadang kan memang merujuknya kepada orang-orang Wahabi, kepada orang Syiah, ya maklum lah. Jadi karakternya sama. Saya kira ini, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fakir Muhammad Idrus Ramli mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.